Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ketua Perwiritan yang sama kita hormati, kemudian Bapak Kepling yang sama kita hormati, Ketua BKM Masjid Al-Hidayah yang sama kita hormati, kemudian Imam Besar kita Al-Ustadz Haji Sayyidi Ali yang sama kita hormati, ayahanda, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah, teristimewa Sohibul Bait di rumah ini. Kita berharap mudah-mudahan duduk kita di rumah ahli bait ini, insya Allah Allah izinkan kita duduk di surganya Allah sambil menatap wajah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Al-Imam Ghazali sedang duduk-duduk dengan muridnya, Al-Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, yang paling jauh itu apa?" Beberapa muridnya angkat tangan jawab, "Wahai Imam, yang paling jauh itu bulan." Kemudian muridnya angkat tangan lagi, "Wahai Imam, yang paling jauh itu matahari." Kemudian muridnya angkat tangan lagi, "Wahai Imam, yang paling jauh itu bintang." Kemudian ayahanda, orang-orang tua yang dimuliakan Allah, apa kata Imam Ghazali? Yang paling jauh itu bukan bulan, yang paling jauh itu bukan bintang, dan yang paling jauh itu juga bukan matahari. Tetapi yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Maka izin ayahanda, orang tuaku, sedetik semenit yang berlalu tadi tidak akan pernah terulang kembali. Waktu yang akan datang itu sifatnya ghaib. Hanya Allah lah yang mengetahui. Tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Tetapi waktu yang Allah berikan kita hari ini adalah kesempatan kita untuk menyempurnakan amal. Maka izin ayahanda, maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang waktu. Ada wadduha, demi waktu duha. Kemudian ada al-lail, demi waktu malam. Kemudian ada wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian ada wal asri, demi masa. Kenapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang waktu? Karena betapa pentingnya waktu itu. Dan setiap kita, ayahanda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, memiliki porsi waktu yang sama. 1 hari 1 malam 24 jam. Nggak eneng sing beda, nggak eneng sing lebih, juga nggak eneng sing kurang. Tapi titik perbedaannya adalah bagaimana ketika kita memanfaatkan waktu. Eneng wong ketika dikasih waktu dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi ini adalah orang yang terbaik. Tapi izin ayahanda, terkadang ada orang yang diberikan waktu, diberikan umur, tapi semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kita hari ini mampu menambah hasanah, ketenangan dalam jiwa kita, ketentraman dalam diri kita, yang berharap mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan ini akan kekal abadi selama-lamanya
ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izin ayahanda, baginda Nabi katakan, tanda satu akhir zaman itu ketika waktu terasa singkat. Salah satu tanda akhir zaman itu ketika waktu terasa singkat. Setahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, dan 1 minggu itu terasa 1 hari. Dan 1 hari itu bagaikan daun kurma yang terbakar. Nggak terasa. Ini malam Jumat. Nggak terasa ayahanda orang tua aku ini muliakan Allah. Dan ketika malam Jumat depan itu juga nggak terasa. Seolah-olah baru macam kemarin aja malam Jumat. Kadang-kadang izin mohon maaf. Siap asar, kadang-kadang nyapu depan rumah. Tiba-tiba datang waktu maghrib. Siap maghrib, sholat, duduk, baca Quran, nonton TV. Datang waktu isya. Ini kita siap isya, duduk di rumah, buka bontot Pak ya. Kan yang bontot ini. Enak ya. Yakin kita Ustaz ada. Akan bontot. Datang, tiba-tiba udah nggak terasa malam. Apalagi kalau nonton TV, izin mohon maaf. Apalagi kalau baca WA. Baca status Facebook, itu pun nggak terasa. Ya Pak ya. Dan kita berharap ayahanda orang tua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ceramah ini pun nggak terasa lagi. Ini nggak suwi-suwi kan Pak? Ikan kakap, ikan gabus aja Ustaz. Lebih cepat, lebih bagus. Yang penting ikan kakap, ikan mujair Ustaz. Siap cakap langsung. Ngombene Pak, ngombene. Karena izin ayahanda orang tua ini dimuliakan Allah. Itu ngomong itu paling sulit itu ketika di depan guru. Itu paling susah. Dan di depan sebelah kananku ini loro-loro guruku. Ya nggak suwi-suwi. Nah, kalau aku salah berarti salah guruku gitu. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan selawat yang kita haturkan akan berbuah syafaat. Dan pada akhirnya Allah kumpulkan kita juga di surganya Allah. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka izin ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Ketika nyawa Nabi Muhammad tidak akan dicabut. Malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, nyawamu yang mulia hendak akan dicabut. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, kemuliaan apa yang Allah berikan kepadaku? Dan kala itu Allah menjawab dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, haramtul jannah ala sa'iril anbiya hatta tadakulaha anta. Muhammad, kuharamkan surga dimasuki nabi-nabi lain sebelum engkau dulu masuk di dalamnya. Ternyata izin ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Surga itu ternyata nggak boleh dimasuki nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis qudsi dikatakan itu, Allah tidak akan menciptakan dunia dan seisinya kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Awi Al-Maliki mengatakan, Nabi Muhammad itu bukan mulia karena ruang dan waktu, tetapi mulianya ruang dan waktu itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Muhammad gak egois. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, wahai Jibril, kalau aku masuk ke dalam surga, bagaimana umat-umatku? Dan kala itu Allah kembali menjawab dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, haramtul jannah ala sa'iril umami hatta tadakulaha ummatuka. Muhammad, kuharamkan surga dimasuki umat-umat Nabi lain sebelum umatmu dulu masuk di dalamnya. Ternyata surga juga nggak boleh dimasuki umat-umat Nabi lain sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita sing hadir iki, istri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika dunia ini hancur luluh lantah, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung meletus, dan semua makhluk itu dimatikan. Semua makhluk dimatikan, yang tinggal itu kala itu hanya Allah. Dan Allah itu menyombongkan dirinya. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Kemudian Allah panggil Fir'aun. Fir'aun mana Fir'aun? Yang dulu pernah ngaku-ngaku Tuhan, kalau berani bangkit. Fir'aun nggak berdaya. Kemudian Allah panggil juga ayahanda, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Fir'aun udah nggak berdaya. Mana yang pengen jadi presiden terus? Ini agak dikat ini bang, bahaya ini kan. Ketangkep pula nih aku. Nggak berdaya. Kenapa ayahanda? Karena sudah jadi kiamat, sudah mati semuanya. Dan kala itu Allah panggil dua malaikat. Pertama malaikat Mikail, kemudian malaikat Jibril. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Malaikat pertama yang dipanggil ternyata malaikat penjaga pintu surga. Sopo jenenge Mak? Ridwan. Ridwan, labbaik ya Allah, kemari. Tugasmu Ridwan, siapkan surga secantik-cantiknya, siapkan surga sebagus-bagusnya. Aku mau balas hambaku dulu yang di dunia, yang rajin sholat, yang taat kepadaku, yang taat kepada kedua orang tuanya. Aku mau balas. Kemudian pergilah malaikat Ridwan. Kemudian malaikat yang kedua penjaga pintu neraka. Malik. Malik, labbaik ya Allah, kemari. Malik, tugasmu Malik, siapkan neraka sepanas-panasnya, siapkan neraka sekejam-kejamnya. Karena aku mau balas hambaku dulu yang di dunia, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, yang kafir, yang durhaka kepada orang tuanya. Aku mau balas. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kemudian inilah orang panggil dua malaikat. Pertama Mikail, kemudian Jibril. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kemudian apa kata Allah? Jibril, Mikail, tugasmu cari kuburan Nabi Muhammad. Ketika itu ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Jibril dan Mikail ke bumi. Tetapi ternyata bumi luluh lantah. Dan kala itu ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Luluh lantah. Kemudian Jibril dan Mikail ini mohon petunjuk kepada Allah, sujud. Dan kala itu keluar cahaya dari sisi makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Dan kala itu dalam riwayat Nabi Muhammad itu bangkit dari kubur bagaikan anak kecil yang baru bangun dari tidur. Dia bangkit dari kubur, kemudian dia kucek-kucek mata. Kemudian dia tanya sama Jibril dan Mikail, wahai Jibril dan Mikail, ini hari apa? Kemudian apa kata Jibril dan Mikail? Ini hari hadza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat. Maka ayahanda orang tuaku ini muliakan Allah. Maka dalam riwayat itu Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Itulah yang kata guru-guru kita. Nabi Muhammad itu macam nggak betah di dalam surga. Mondar-mandir, kanan, kiri, kanan, kiri. Allah tanya sama Nabi Muhammad. Wahai kekasihku, kenapa aku lihat engkau di dalam surga bagai orang yang kebingungan, bagai orang yang nggak betah? Apakah fasilitas surga yang aku berikan kurang? Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, cukup. Fasilitas yang engkau berikan cukup, bahkan lebih. Kemudian Allah tanya, kenapa aku lihat engkau di dalam surga ini bagai orang yang gak betah? Nabi Muhammad bilang, ya Allah, bagaimana aku mau betah di dalam surga ini, sedangkan aku tidak tahu bagaimana nasib umat-umatku. Maka ya anda orang tuaku ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap lisan kita yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi, kehidupan kita yang mencontoh bagaimana kehidupan baginda Nabi. Mudah-mudahan kitalah yang berhak nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi,
dan kitalah yang dicari sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu Allah menggandeng kata amanu digandeng dengan kata wa amilus solihah. Allah merangkai kata amanu dirangkai dengan kata wa amilus solihah. Apa contohnya ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakim. Kemudian dalam surah Atin Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kemudian di dalam Quran surah Al-Asr Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kenapa ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah? Allah merangkai kata amanu dirangkai dengan kata wa amilus solihah. Alim ulama katakan amanu itu adalah pekerjaan batin. Sedangkan wa amilus solihah adalah pekerjaan zohir. Sedalam apa iman seseorang, hanya Allah lah yang mengetahui. Tapi sedalam apa amal kebaikannya, nampak dari kesehariannya. Dari tilawah Qur'annya, dari sodakohnya, dari sholat berjamaahnya, dari puasanya. Perkara ikhlas atau tidak ikhlas, ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayahanda orang tuaku yang kita berharap, ketika Allah hidupkan kita dengan iman, berharap Allah matikan kita juga dengan iman. Apa makna iman? Tasdiku biqolbi wal ikrol bil lisan wal a'malu bil harkan. Iman itu harus ditanamkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan melalui sikap dan perbuatan. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka jati diri orang-orang beriman ketika menjalani tantangan hidup dan kehidupan hari ini, terkadang yang datang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang yang datang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang yang datang itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tapi terkadang ayahanda, yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka jati diri orang-orang beriman, ketika hal yang dia cita-citakan mampu dia genggam dan dia raih, berarti ini nikmat dan dia harus pandai untuk mensyukurinya. Tapi ketika yang datang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, berarti ini musibah dan kita harus pandai untuk bersikap sabar. Maka dalam istilah kaji tauhid dikatakan, apabila yang baru ini tidak akan memberi bekas bagi tabiatnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'a ayyaku lalahu kun fayakun. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka ketika iman sudah kita jaga, iman sudah kita pupuk, iman kita rawat, itulah yang dalam Al-Quran Allah katakan, walau ahlal qura amanu lafatahna barakati minas sama'i wal ardh. Ketika satu penduduk bumi beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan Allah akan bukakan keberkahan dari bumi. Maka ketika sudah Allah bukakan keberkahan dari langit, maka hujan yang datang insya Allah tidak akan mendatangkan malapetaka. Kemudian tanah yang dicangkol akan mendatangkan barokah. Ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah. Apa makna barokah? Alim ulama katakan ziyadatul khair. Semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika umur kita bertambah, pada hakikatnya ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah,
maka bertambah juga amal kebaikan kita. Kita ini semua kan pasti tambah tua. Nggak eneng wong sing tambah muda. Ada jumpa sama ketua BKM. Ketua, ku tengok tambah muda aja ketua ya, nokoh itu. Dia mau cair ketua, tapi nggak cair dia. Mana ada orang tambah muda? Yang ada awet muda. Ayahanda orang tua dimuliakan Allah. Paling tidak masalah tua ini kan ada 3. Pertama, tua-tua keladi. Yang kedua, tua-tua jelatang. Yang ketiga, tua-tua kelapa. Apa tua-tua keladi, Pak? Tua-tua semakin menjadi. Tapi izin mohon maaf, Pak. Izin mohon maaf. Izin mohon maaf. Kadang-kadang tuanya jadi menjadi, kalau menjadinya tambah kebaikan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang izin mohon maaf, menjadinya menjadi sesuatu yang tidak baik. Kawan awak bilang tua-tua keladi itu tua-tua berjudi. Ada, Pak. Saya tengok main mereng aja HP nah. Awak tengok rupanya udah muter. Sini nggak, aku yakin nggak. Kalau Perwitan Halidayah nggak. So, karena banyak ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Tapi alhamdulillah kalau tuanya tua semakin menjadi kebaikannya. Rajin sholat berjamaahnya, pengajiannya rutin, nasihatnya masih didengar, masih menjadi panutan. Alhamdulillah. Yang kita gawat tua-tua jelatang. Apa tua-tua jelatang, Pak? Tua-tua makin gatal. Pantang, nengok bibir merah, muter, wawa itu. Yang luar biasa kan tua-tua kelapa. Apa yang nggak bermanfaat dari kelapa, Pak? Di siso batangnya bagus untuk papan. Sisa sinsonya bagus untuk titi. Kelapa tuanya, santannya bagus. Kelapa mudanya, Pak, untuk buka puasa. Kemudian janurnya untuk tak penanda orang pesta untuk buat ketupat. Sepatnya, Pak. Sepatnya itu apa, Pak? Kulitnya, Pak. Kulit kelapa, sepatnya. Untuk ngasapi yang di kandang kambing, kandang lembu. Orang pulang dari ladang pakai cuci kaki, sisanya untuk buang teh ayam. Bermanfaat. Maka ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabi Yakub hendak dipanggil Allah, Nabi Yakub kumpulkan anak-anaknya. Dan dia katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ayah akan menghadap Allah. Ayah akan menghadap Allah. Apakah nanti ketika ayah akan menghadap Allah, apakah kalian masih beriman kepada Allah? Kala itu anak-anak Nabi Yakub katakan, ayah, ketika nanti ayah akan menghadap Allah, maka percayalah ya, kami akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayahanda? Karena sudah ditancapkan iman ke dalam hati. Maka pentingnya ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah. Ada pengajian di masjid kita, guru-guru hantar ke guru-guru ngaji. Saya dulu ingat, ketika orang tua dulu ngantar naik sepeda, ya Allah. Dulu ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah, nggak ada bayaran uang ngaji dulu. Tapi orang tua paham. Ada gula dibawakan gula. Ada teh sama susu dibawakan. Kadang ayahanda orang tuaku dimuliakan Allah mau daftar ngaji. Apa kata mama? Wah, ini anakku ya, Wak. Ini anakku, ini gulanya, ini tehnya, ini susunya, ini rotannya. Kalau anakku bandel, pukul aja nggak popo. Akhirnya ayahanda dipukul, ngadu sama mama. Makin sama mama ditambahin. Kenapa kau nangis? Dipukul guru ngaji. Memang kau yang bandel. Hari ini ayahanda orang tua dimuliakan Allah, izin mohon maaf. Saya ngajar MDA. MDA itu yang ngaji sore, Pak. Yang bajunya putih, celananya hijau. MDTA. Kalau di Binjai, SPP-nya ada yang 25, ada yang 30. Itu masuk 2:30, pulangnya siap asar.
Kadang-kadang izin mohon maaf Pak, 25.000 per bulan, kadang-kadang nunggaknya 5 bulan. 25.000 per bulan, nunggaknya 5 bulan. Tapi untuk leskan anak bahasa Inggris, untuk leskan anak komputer, untuk leskan anak matematika, ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, orang tua nggak sayang ngeluarkan duit. Salah leskan anak bahasa Inggris, demi Allah nggak salah. Salah leskan anak matematika, demi Allah nggak salah. Tapi kita tanamkan dulu ilmu agama. Ketika anak kita bagus agamanya, ketika dia bagus bahasa Inggrisnya, terserah anak kita besar mau jadi apa. Tapi apa mungkin Pak, izin mohon maaf, anak kita bagus bahasa Inggrisnya, ziarah ke kubur pakai bahasa Inggris. Datang ke kubur mamanya, datang ke kubur ayahnya. How are you, mom? How are you, mom? Gitu saya. Mamanya pun nyaut dari kubur. You how kona. Nggak ditanamkan ilmu agama. Ada anak yang bagus matematikanya, tapi jangan salahkan ketika kedua orang tuanya meninggal, anaknya bacok-bacokan rebutan harta warisan. Kenapa? Nggak kita tanamkan ilmu agama. Maka ya Anda orang tuaku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tarbiyatul aulad, bahwa pendidikan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Ketika satu keluarga baik, insya Allah akan ditunggu kebaikan satu bangsa dan negara. Tapi ketika satu keluarga rusak, maka ditunggu kehancuran satu bangsa dan negara. Maka kita berharap ayahanda orang tua ini dimuliakan Allah, wasilah duduk kita ini, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk keluarga kita. Dan insya Allah ketika kita tinggalkan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soli dan solihah, yang pada akhirnya akan membawa kedua orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah, penutup Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Adzim mengatakan, tanda satu amal itu diterima ketika ia dilanjutkan dengan amal kebaikan selanjutnya. Dan tanda satu amal itu dinilai jelek, tertolak di hadapan Allah ketika ia dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Mohon maaf atas segala penyampaian. Kalau ada kekurangan ayahanda orang tuaku mohon dimaafkan. Dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Izin guru-guru saya, ustadz-ustadku, mudah-mudahan hadir ke majelis ini mendatangkan keberkahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz